Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Di ayat ini sungguh telah diuji orang-orang sebelum kamu pun dahulu-dahulu, para yang dahulu diuji oleh Allah untuk mengetahui kadar imannya. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar dusta atau kufur terhadap ayat Allah. Satu contoh, Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi dan rasul, kaya, ya, anaknya juga banyak, soleh-soleha, kambingnya paling banyak. Si iblis iri, Pak Kapten, Bapak dan Ibu Haji semua yang dari Kalimantan yang hadir, gak kelihatan semua ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Diuji karena iblis iri. Kenapa katanya Ayub orang dikasih kekayaan banyak, melimpah harta, jabatan, tetap baik ibadah. Makin kuat ibadahnya dalam kaya. Ya Allah, izinkan aku akan uji Ayub. Ada dalam kitab, saya lupa namanya kitab, dulu pernah ngaji di pesantren. Kata Allah, silahkan uji. Akhirnya dimasukkan bibit penyakit corona. Kalau zaman sekarang corona mungkin ya. Lagi sholat Pak ditiupkan melalui jarinya gitu, bibit kuman. Kalau mungkin sekarang corona. Sekarang kalau zaman sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh badannya Nabi Ayub alaihissalam, kata orang Sunda borok, kata orang Sunda buduk, kata orang Jakarta apa yang borok buduk gitu? Ya borok ya. Semua badannya gak ada yang satu pun terlewat. Semua titik badan dari ujung kaki sampai ujung rambut semua kena. Apa yang terjadi? Istrinya kabur dari rumahnya. Gak mau punya suami, punya penyakitan begitu. Geluh cek orang Sunda, aing manajis ya, punya suami kayak gitu. Padahal dia Nabi dan Rasul Allah. Nabi Ayub tetap sabar. Bahkan saat itu Nabi Ayub ibadahnya makin hebat daripada ketika dia lapang. Bahkan ada satu riwayat mengatakan lagi sujud, kumannya tuh jatuh. Selesai sholat, salam, kumannya diambil, dimasukin lagi. Nah kalau kita kan diwejak-wejak itu kuman. Ya. Dalam kitab, si iblis melihat Nabi Ayub makin hebat ibadahnya, putus asa. Ya Allah, aku putus asa menggoda Ayub. Aku mau berhenti karena dia ternyata hambamu yang soleh. Maka Allah mengembalikan lagi kesehatan Nabi Ayub alaihis salam. Nah Pak Kapten, ini penyakit ini luar biasa Pak. Seorang ahli kesehatan pun kena, ya para dokter, para perawat kena, pejabat kena, pedagang kena, orang kampung kena, dunia kena. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda peringatan dari Allah sebelum terjadinya kiamah yang besar, kiamat yang besar. Ini latihan buat kita, treatment sebelum terjadinya kiamah yang besar. Warning dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masih tetap bersyukur harusnya. Kenapa? Ya, kita tidak seperti Nabi Ayub kok. Kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Kita tidak seperti Nabi Muhammad yang diusir oleh umatnya. Tidak. Tidak seberat mereka ujian yang Allah timpakan kepada kita. Walaupun jenis ujian itu berat. Maka terakhir siapa yang paling berat ujiannya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih, Al-Anbiya, para nabi. Kemudian saya setingkatnya. Ya, kemudian berikutnya. Fa'in kana dinuhu sulban istadda balahu. Kalaulah ada agamanya itu lebih hebat, agamanya kuat, maka ujiannya pun akan berat. Jadi sesuai dengan tingkatan ibadahnya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalaulah dalam agamanya itu biasa-biasa saja, maka ibtala ala hasbi dinihi. Maka ujiannya pun sebetulnya memperhitungkan dari nilai agamanya. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, Pak Prahujat, bahwa ujian itu oleh Allah sudah diukur kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ibadah pun tidak dipaksakan harus di masjid. Entong ngalalawan wae atuh eta ka para masjid memaksakeun ka masjid teh ya harus di masjid berjamaah, harus di masjid padahal itu daerah merah, padahal Nabi melarang, sahabat melarang. Janganlah, sholatlah di rumah.